Ida memiliki cukup banyak koleksi kelereng. Suatu hari, ia ingin menyusun dan mengelompokkan kelereng miliknya dengan aturan tertentu sehingga menghasilkan bentuk persegi seperti gambar berikut. Dari gambar tersebut, kelompok 1 memuat 1 kelereng, kelompok 2 memuat 4 kelereng, kelompok 3 memuat 9 kelereng, kelompok 4 memuat 16 kelereng, dan kelompok 5 memuat 25 kelereng. Jika Ida ingin menyusun kelerengnya menjadi 20 kelompok, berapakah banyaknya kelereng di kelompok ke-20? Untuk menentukannya, kita dapat menerapkan konsep pola bilangan seperti pada kelompok 1 hingga kelompok 5. Apakah yang dimaksud dengan konsep pola bilangan? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita terlebih dahulu harus memahami barisan bilangan dan pola barisan bilangan. Barisan bilangan adalah urutan dari bilangan-bilangan yang disusun secara berurutan dengan mengikuti aturan tertentu pada suku pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Oleh karena itu, melalui pola barisan bilangan, kita dapat menentukan rumus umum dari suatu suku dalam barisan bilangan atau disebut rumus suku ke N. Rumus suku ke N ini kemudian digunakan sebagai acuan untuk menentukan nilai pada suku selanjutnya. Misalnya, suatu barisan bilangan dilambangkan sebagai U. Suku pertamanya dilambangkan sebagai U1, suku keduanya dilambangkan sebagai U2, suku ketiganya dilambangkan sebagai U3, suku keempatnya dilambangkan sebagai U4, dan begitu seterusnya hingga suku ke N atau dilambangkan sebagai UN. Nilai U1 adalah 11.000, U2 adalah 12.000, U3 adalah 13.000, dan U4 adalah 14.000, dan seterusnya hingga UN yang diilustrasikan sebagai berikut. Adapun bentuk umum dari barisan bilangan tersebut adalah U1, U2, U3, U4, dan seterusnya hingga UN. Karena besarnya nilai suku ke N atau UN belum diketahui, kita dapat menentukannya dengan menggunakan suatu fungsi, sebut saja sebagai fungsi Fn. Jika kita perhatikan barisan bilangan tersebut, dari U1 ke U2 nilainya bertambah 1000. Begitu juga dari U2 ke U3 nilainya juga bertambah 1000 yang digambarkan dalam ilustrasi sebagai berikut. Jika pola pertambahan nilai dari tiap suku dalam barisan bilangan kita urutkan hingga suku ke N, akan diperoleh pola barisan bilangan seperti dalam tabel berikut. Dari tabel tersebut, pada kolom paling kanan, dapat kita lihat rumus untuk pola barisan bilangan sebagai berikut. U2 sama dengan U1 ditambah 1000. Artinya, suku kedua dapat diperoleh jika kita mengetahui suku pertama, kemudian ditambah dengan 1000. U3 sama dengan U2 ditambah 1000. Artinya, suku ketiga dapat diperoleh jika kita mengetahui suku kedua, kemudian ditambah dengan 1000. U4 sama dengan U3 ditambah 1000. Artinya, suku keempat dapat diperoleh jika kita mengetahui suku ketiga, kemudian ditambah dengan 1000. UN sama dengan UN dikurangi 1 ditambah 1000. Artinya, suku ke N dapat diperoleh jika kita mengetahui suku ke N dikurangi 1 dengan N adalah bilangan bulat. Nilai pada suku ke N dikurangi 1 tersebut kemudian ditambah dengan 1000 sehingga UN dapat ditentukan. Dengan menggunakan rumus UN sama dengan UN dikurangi 1 ditambah 1000, kita dapat menentukan nilai suatu suku
tanpa harus mengetahui nilai suku sebelumnya. Misalnya, jika kita ingin menentukan nilai dari suku ke-6 atau U6, tetapi nilai dari suku sebelumnya atau U5 belum diketahui, kita dapat menggunakan cara sebagai berikut. U6 sama dengan U5 ditambah 1000. U5 sama dengan dalam kurung U1 ditambah 4000. U6 sama dengan U1 ditambah 5000. U6 sama dengan 11.000 ditambah 5.000. U6 sama dengan 16.000. Rumus U6 sama dengan U1 ditambah 5.000 dapat juga diubah menjadi U6 sama dengan U1 ditambah dalam kurung 6 dikurangi 1 dikali 1000. Dengan prinsip yang sama, kita juga dapat mengubah UN sama dengan UN dikurangi 1 ditambah 1000 menjadi UN sama dengan U1 ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali 1000. Dengan demikian, rumus umum dari suku ke N adalah UN sama dengan U1 ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali 1000. Dengan cara yang serupa, kita dapat menghitung banyaknya kelereng yang dimiliki Ida di kelompok ke-20. Kita dapat memisalkan kelompok kelereng 1, 2, 3, 4, dan 5 secara berturut-turut sebagai U1, U2, U3, U4, dan U5. Kelompok 1 atau U1 memiliki satu kelereng sehingga dapat dituliskan U1 sama dengan 1. Kelompok 2 atau U2 memiliki 4 kelereng sehingga dapat dituliskan U2 sama dengan 4. Kelompok 3 atau U3 memiliki 9 kelereng sehingga dapat dituliskan U3 sama dengan 9. Kelompok 4 atau U4 memiliki 16 kelereng sehingga dapat dituliskan U4 sama dengan 16. Kelompok 5 atau U5 memiliki 25 kelereng sehingga dapat dituliskan U5 sama dengan 25. Dari pola barisan bilangan tersebut, tampak bahwa nilai tiap suku sama dengan hasil kuadratnya. Misalnya, untuk suku kedua, yaitu U2, nilainya adalah 4 yang berasal dari 2 kuadrat. Suku ketiga, yaitu U3, nilainya adalah 9 yang berasal dari 3 kuadrat. Suku keempat, yaitu U4, nilainya adalah 16 yang berasal dari 4 kuadrat. Dan suku kelima, yaitu U5, nilainya adalah 25 yang berasal dari 5 kuadrat. Dengan demikian, kita dapat menyusun barisan bilangan tersebut dalam suatu tabel seperti berikut. Dari pola barisan bilangan tersebut, diperoleh rumus suku ke N adalah UN sama dengan N kuadrat. Dengan rumus ini, banyaknya kelereng Ida di kelompok ke-20 dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. UN sama dengan N kuadrat. U20 sama dengan 20 kuadrat. U20 sama dengan 400. Dengan demikian, jumlah kelereng Ida pada kelompok ke-20 adalah 400 butir. Poin-poin penting dari pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, barisan bilangan adalah urutan dari bilangan-bilangan yang disusun secara berurutan dengan mengikuti aturan tertentu pada suku pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kedua, pola barisan bilangan adalah aturan tertentu yang digunakan untuk menyusun bilangan pada suatu barisan bilangan sehingga menghasilkan keteraturan dari suku pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ketiga, rumus umum dari suatu suku dalam barisan bilangan disebut rumus suku ke N. Rumus suku ke N ini
Kemudian, digunakan sebagai acuan untuk menentukan nilai pada suku selanjutnya.